Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan segmen Sehat di Tengah Pandemi Virus Corona. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram @sapa_Indonesia_Kompas TV. Beberapa pertanyaan sudah kami pilih untuk kami hadirkan pagi hari ini. Selain via Instagram, Anda juga bisa berkonsultasi langsung dengan para dokter atau seorang dokter yang kami hadirkan pagi hari ini melalui sambungan telepon interaktif di 021 5366 0500. Dan pagi ini dokter yang sudah bersama kita adalah Dr. Faris Nurwidya, dokter spesialis paru. Dr. Faris, selamat pagi, Dok. Selamat pagi Mas Bayu, apa kabar? Baik, sehat-sehat dan mudah-mudahan Dr. Faris dan seluruh tim sehat-sehat juga. Terima kasih waktunya, Dr. Faris. Terima kasih Mas Bayu. Ya, Dok, kita langsung mulai ya. Bagian pertama ini dari netizen yang sudah hadir pertanyaannya di Instagram Sapa Indonesia ada @Fauzia_Waldroff. Ya, ingin bertanya, 3 bulan yang lalu saya punya keluhan mirip dengan gejala COVID. Sudah melakukan pemeriksaan sampai CT scan dengan hasil pneumonia dan swab beberapa kali hasilnya negatif. Bagaimana caranya agar pneumonia bisa sembuh, sedangkan kondisi saat ini riskan sekali untuk berobat ke poliparu. Dr. Faris. Baik, terima kasih Mas Bayu. Ya. Jadi data yang kita lihat adalah 3 bulan yang lalu ada gejala menyerupai COVID dengan CT scan yang cocok, namun PCR-nya berkali-kali negatif ya. Ya. Jadi kalau itu udah 3 bulan yang lalu harusnya perjalanan penyakitnya sekarang sudah dinyatakan sembuh ya. Karena kita tahu bahwa COVID pada prinsipnya adalah suatu penyakit virus yang pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya baik, dia bersifat self-limiting. Jadi berakhir dengan kekebalan tubuh yang menguat sehingga virusnya mati. Nah, jadi tidak ada, jarang sih kita menemukan kasus yang dia menahun ya, bersifat kronik. Nah, COVID itu saat ini protokol tata laksana yang ada menggabungkan berbagai macam obat, ada 4 kategori pada prinsipnya. Yang pertama misalnya pilihan antara azitromisin dengan levofloxacin, yang kedua hidroklorokin atau klorokin, yang ketiga adalah antivirus, bisa favipiravir, bisa oseltamivir, ya bisa juga dengan lopinavir, ritonavir, dan yang keempat ada multivitamin dosis tinggi. Yang ini keseluruhannya bisa diharapkan bisa menekan replikasi virus, kemudian mencegah virus jangan sampai masuk ke sel yang sehat, dan pada akhirnya diharapkan bisa mempertahankan pasien untuk ada di stase atau di fase ringan atau sedang dan terhindar dari kematian dan tentu saja pada akhirnya mendapatkan PCR yang negatif. Demikian Bayu. Iya, nah mudah-mudahan itu bisa memperjelas untuk penanya tadi ya. Yang kedua, Dr. Faris ini dari @guston_nawawi. Dokter, saya mempunyai keluhan nafas tertahan. Lalu saya tes spirometri di laboratorium klinik. Hasil yang keluar menunjukkan saya mungkin punya resiko penyakit PPOK. Bagaimana tindak lanjutnya, dokter? Apakah ada obat-obatan yang dapat dikonsumsi untuk bisa sembuh dari penyakit ini? Terima kasih. Apa itu PPOK, Dr. Faris? Ya. Terima kasih Pak Guston. Jadi disebut sebagai penyakit paru obstruksi kronik, jadi disingkat PPOK, bahasa Inggrisnya Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Jadi ini sepertinya ini adalah suatu penyakit obstruksi saluran nafas yang bersifat menahun, dia kronik karena dasarnya adalah inflamasi atau radang pada dinding saluran nafas. Yang ini sebetulnya ada kemiripan dengan asma, tetapi ada juga yang berbeda dengan asma. Mereka berdua adalah sama-sama penyakit saluran nafas yang ditandai dengan gejala sesak, kesulitan untuk mengeluarkan nafas ya karena diameternya mengecil sehingga aliran udara terbatas. Tetapi berbeda dengan asma, kalau penyakit paru obstruksi kronik PPOK ini kita tidak melihat respon yang terlalu baik dengan steroid. Jadi kita menyebutnya irreversible. Jadi ketika diberikan uap atau challenge bronchodilatasi ya, suatu obat yang intinya membuka saluran nafas, dia tidak berespon dengan baik. Nah, jadi PPOK ini biasanya diderita pada laki-laki yang umurnya 50 tahun ke atas dengan riwayat merokok yang cukup banyak ya, derajatnya bisa sedang atau berat ya. Nah, tentu saja prinsip dasar PPOK ini adalah mencegah serangan agar tidak terlalu sering, kemudian mempertahankan paru ya, kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mencegah kematian akibat perburukan keadaan PPOK. Nah, beberapa obat saat ini sudah didesain untuk mempertahankan paal paru
pada prinsipnya kita menggabungkan antara steroid yang dihirup, kemudian juga bronkodilator ya, bisa 2 sampai 3 obat. Nah, jadi itu adalah dan juga yang penting juga adalah vaksin pneumokokus yang diharapkan bisa mencegah pasien PPOK agar tidak sampai mendapatkan serangan atau kita sebut sebagai eksaserbasi. Karena eksaserbasi pada pasien PPOK, pasca eksaserbasi faal parunya mungkin tidak bisa kembali sampai 100%. Demikian Mas Bayu. Ya, oke. Terima kasih dok. Cukup jelas itu ya. Mudah-mudahan didengarkan tadi oleh Guston. Yang terakhir untuk segmen ini ada pertanyaan dari netizen namanya @reza_rest-in-peace. Apa bedanya dok? Sesak karena gangguan paru dengan sesak karena asam lambung? Karena saya bingung dok. Kemarin saya tes saturasi nilainya 97. Mohon penjelasan dari dokter. Baik, terima kasih Reza. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik dan penting diketahui oleh berbagai masyarakat karena masalah asam lambung ini bisa memberikan gejala yang menyerupai masalah paru. Jadi prinsipnya kita menemukan ada suatu penyakit yang disebut sebagai gastroesophageal reflux disease, yaitu suatu aliran balik asam lambung ke atas yang itu bisa menyebabkan sensasi dada panas ya, heartburn ya, dada seperti terbakar, kemudian tenggorokan kering dan lidahnya jadi pahit. Nah, ketiga gejala ini juga bisa disertai dengan sensasi sesak ya. Nah, umumnya orang-orang yang seperti ini kalau gejalanya semuanya terpenuhi untuk yang kita sebut GERD tadi, GERD, ketika dia diberikan obat lambung, kemudian dia berikan obat yang membuat kerja lambungnya jadi lebih baik sehingga mendorong asam lambung ke bawah, dia berespon dengan baik sehingga sesaknya akan perbaikan. Nah, ini berbeda dengan penyakit yang murni sesaknya karena masalah pernapasan. Ya, kalau masalah pernapasan, ketika diberikan obat lambung mungkin responnya tidak terlalu positif. Nah, jadi pada prinsipnya kita tentunya akan membutuhkan berbagai pemeriksaan penunjang untuk kembali menyingkirkan berbagai kemungkinan yang ada. Biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pengambilan darah dan fotoradiologi karena fotoronsen yang sederhana bisa memberikan gambaran ada tidaknya kelainan di organ paru. Demikian Mas Bayu. Ya, terima kasih dokter. Jadi memang harus diperiksa detail sehingga kemudian jelas penanganannya begitu ya. Baik, Dr. Faris, kita break dulu untuk kemudian nanti kita bersiap untuk menerima line telepon yang sudah mulai masuk di studio Sapa Indonesia. Sampai beberapa saat lagi, tetap bersama kami.